Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Riana Rahmawati Sumartika dari kantor UPP Bekasi Utara, bidang PAUD Penmas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan RKA di aplikasi Arkas dan tata cara aktivasi kertas kerja Arkas tahun anggaran 2026. Pertama-tama yang harus disiapkan itu RKA manual berbentuk Excel ya. Ini digunakan sebagai master data untuk penginputan di Arkas karena supaya lebih memudahkan dalam perincian uraian kegiatan dan harga-harga satuannya. Kemudian yang kedua ada aplikasi laptop dengan koneksi internet yang stabil dan yang sudah terinstal dengan aplikasi Arkas versi terbaru. Yang selanjutnya itu ada email dan password sekolah. Nah, nanti untuk RKS manualnya berbentuk Excel akan saya share nanti di grup. Jadi nanti sekolah masing-masing tinggal menyesuaikan aja kebutuhan di sekolahnya gitu dengan memakai format yang sudah saya berikan gitu. Langsung saja, yang pertama kita buka aplikasi Arkas di laptopnya. Kemudian isi email, passwordnya, kemudian nanti klik masuk. Jika sudah, kita klik masuk. Muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini kita update dulu aplikasinya ke versi 42.14. Kita klik perbarui Arkas. Kemudian klik perbarui aplikasi. Nah, di sini tertulis muncul tulisan gagal sinkronisasi data. Nah, ini kemungkinan antara internet yang tidak stabil atau bisa jadi aplikasinya yang harus di-uninstall terlebih dahulu, baru kemudian kita install ulang gitu. Coba kita klik lagi. Ini berarti aplikasinya harus kita uninstall dulu. Kita log out, kita keluar dulu, kita close. Nah, kita masuk di sini di dekat Windows-nya ya, di start kan ada kolom search-nya nih di sini paling bawah, kita ketik control panel. Ya akan muncul yang gambar seperti ini. Kita buka. Nah, terus kemudian kita pilih yang menu programs. Kemudian klik lagi programs and feature. Lanjut, kita scroll ke bawah, kita cari aplikasi Arkas. Nah, ini ada aplikasi Arkas. Kita klik dulu, kemudian klik kanan di mouse-nya, kita klik uninstall. Kemudian kita klik yes. Kemudian klik yes lagi. Nah, ini aplikasi Arkas akan di-uninstall ulang. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah tidak ada aplikasi Arkas di sini. Kita cek di folder downloadnya ya. Jadi harus dibersihin dulu semuanya. Kita search di folder downloadnya, kita ketik Arkas. Nah, sini ada nih, masih ada di folder download Arkas setup. Nah, di sininya ada tipenya application. Nah, ini harus dihapus juga, diklik kanan. Kemudian kita klik delete. Jadi benar-benar harus bersih dulu di semua komputernya. Lanjut kita klik lagi di My Computer atau di PC di laptopnya. Kemudian klik asa, ini diklik My Computer ya, biasanya kalau di laptop-laptop yang lain. Nanti di sini ada program file. Kita klik program file.
kita ketik lagi di sini di kolom search-nya Arkas. Nah, ini sudah bersih, nggak ada. Lanjut, kita klik kembali, back. Kemudian back lagi, kembali atau back. Nah, tadi kan buka yang program file ini. Sekarang yang program file x86. Diklik, kemudian kita ketik lagi di sini Arkas. Nah, sudah tidak ada, berarti sudah bersih aplikasi Arkasnya di laptop. Kemudian kita close dulu. Terus kita install ulang. Caranya kita ketik di Google, kita buka Google Chrome. Setelah itu kita ketik di google.com. Kemudian kita ketik download Arkas ya. Download Arkas. Enter. Nah, ini muncul di sini arkas.kemendikdasmen.go.id. Kita ketik, kita pilih. Nah, ini muncul tampilan seperti ini, atau bisa langsung diketik di Google Chrome-nya arkas.kemendikdasmen.go.id. Terus kemudian masuk ke menu unduhan. Nah, di sini tertulis ada Arkas 3 dan 4. Kita pakai yang Arkas 4 ya. Arkas 4. Nah, di sini ada versinya paling terbaru 4.2.16. Nah, ini sistem operasinya itu menggunakan Windows 8, 10, atau 11. Nah, ini ada Arkas 64 bit dan Arkas 32 bit. Caranya untuk kita tahu kita pakai Arkas yang berapa bitnya, kita bisa lihat di laptop kita. Jadi laptop kita itu sistemnya itu menggunakan 64 bit atau 32 bit. Nah, caranya, nah ini di sini ada caranya nih. Kita ke pengaturan sistem, kemudian klik about. Nih, kita di sini lagi di search nih yang dekat kolom Windows. Kita search pengaturan atau setting. Nah, ini klik setting. Muncul seperti ini, udah di setting, kemudian klik sistem. Klik sistem, kita scroll ke bawah. Ini ada tulisan about. Kita klik lagi, kita buka. Nah, sudah dibuka, di sini terlihat sistem tipenya menggunakan 64 bit. Nah, berarti laptop ini unduh aplikasi Arkasnya yang 64 bit ya. Kalau misalkan di sini 32 bit, berarti yang diunduh yang 32 bit seperti itu. Kita close aja. Kita klik unduh Arkas 64 bit. Anda belum mengunduh buku panduan. Saya diklik saya mengerti, kita unduh buku panduan dulu. Setelah itu tunggu sampai selesai buku panduannya. Kemudian kita klik lagi unduh Arkas 64 bit. Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya, dua-duanya download. Jika sudah selesai, kita lihat ini sudah selesai ya. Ini ada tulisannya done, ini juga done, berarti sudah selesai. Kita buka di folder downloadnya. Masuk ke folder dokumen atau library. Kemudian kita klik folder downloadnya. Nah, ini sudah masuk di folder download aplikasi Arkasnya. Kemudian kita buka, kita klik Arkas yang sudah di-download tadi. Nah, ini kalau muncul pemberitahuan seperti ini, jadi kita klik more info aja, more info, kemudian run anyway. Kemudian kita klik yes. Klik yes lagi. Nah, ini kita klik I accept the agreement. Kemudian klik next.
Ini dicentang, create desktop shortcut, kemudian klik next. Tunggu proses extracting filenya selesai. Sudah muncul seperti ini, kita klik finish. Nah, ini sudah langsung otomatis terbuka aplikasi Arkas-nya. Lanjut kita masukin email dan passwordnya lagi. Jika sudah, kita klik masuk. Tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah versi paling terbaru 4216 yang terbaru ya. Nah, ini kita lihat, ini sudah disahkan 2025, berarti tidak ada laporan yang tertunda. Kemudian 2024 juga sama. Kemudian kita klik penata usahaannya. Nah, sama ini 2025 sudah tutup BKU semua sampai Desember, berarti tidak ada laporan yang tertunda. Lanjut, kita masuk ke menu penganggaran dulu. Nah, ini di sini ada kertas kerja BUSP reguler 2026 belum aktif. Di sini kita klik aktivasi kertas kerja. Tunggu sampai 100%. Nah, di sini muncul NIP kepala sekolahnya, bisa diisi jika memiliki NIP. Kemudian nama bendaharanya kita isi juga. NIP-nya, kalau ada NIP-nya diisi, kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Kemudian kita klik yang lanjutkan. Nah, ini di sini langsung tertera nominal pagu 1 tahunnya di anggaran 2026 itu sebesar 42.840.000. Jadi nanti untuk bikin RKS Excel manualnya pagunya harus sejumlah 42.840.000. Ini di sini ada terlihat nominal pagunya 42.840.000. Nah, ini cara menghitungnya. Itu persiswanya dapat 680.000 selama 1 tahun. Dan ini juga pagu 1 tahun. Jadi nanti bisa dihitung 42.840.000 dibagi 680.000. Nah, itu ketemunya 63 siswa. Jadi nominal pagu 1 tahun. Kemudian kita klik aktivasi kertas kerja. Kemudian klik isi kertas kerja. Nah, di sini ada. Nah, kemudian muncul tulisan seperti ini. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini, jangan salin RKS ya. Sekali lagi saya tegaskan, lebih baik itu klik buat baru. Kita klik buat baru. Karena nanti kadang kalau kita klik salin RKS, pada saat di akhirnya di klik ajukan pengesahan, itu suka nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya dari awal lagi, di uninstall lagi aplikasinya, kemudian install ulang, input ulang, baru nanti klik buat RKS baru gitu. Nah, di sini saya sudah mengklik buat baru ya RKS-nya. Nah, kita klik bulan Mei. Nah, di sini yang pertama yang saya siapkan itu adalah RKS manualnya. Nah, di sini ada RKS manual berbentuk Excel, nanti akan saya share di grup ya contohnya. Nah, ini udah saya ada draft Excelnya, nanti akan saya share di sini. Tadi kan jumlah pagu anggaran 1 tahun dibagi 680.000. Sisanya total itu jadi 63. Nah, berarti itu 63 siswa gitu. Nah, ini RKAS dalam 1 tahun pagunya sudah sesuai 42.840.000. Kemudian kita lihat di alokasinya. Nah, di alokasinya ini terdapat 2 tahap. Tahap 1 itu di bulan Mei, tahap 2-nya itu di bulan September. Nah, 42.840.000 ini dibagi 2 tahap. Jadi hasilnya
bulan Mei 21.420, di bulan Septembernya 21.420. Ketika 2 bulan ini dijumlahkan, ketemunya nanti 1 tahun pagunya, yaitu 42.840.000. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya sudah belanja di bulan Mei, jangan belanja lagi di bulan September. Jadi nggak bisa dibagi dua. Misalkan ini kayak buku cerita, misalkan ini 2,5 dibagi dua, yang 1 juta, yang satunya lagi di bulan September sisanya. Nah itu saya sarankan tidak seperti itu ya, karena itu nanti akan bingung pada saat mau melakukan check out pembelanjaan di aplikasi Siplahnya gitu. Lebih baik jadi dihabiskan saja langsung gitu. Kalau sudah dibelanjakan di bulan Mei, tidak boleh dibelanjakan di bulan September. Begitupun sebaliknya, jika di bulan September udah belanja, maka di bulan Mei itu tidak boleh belanja, seperti itu. Jadi nggak bisa ada yang double-double ya, gitu. Nah, nanti dihitung deh tuh gitu. Ketemunya harus 21.420.000. Lanjut kita balik lagi ke RKS-nya. Nah, ini nanti Bapak atau Ibu bisa dirubah-rubah saja ya pembelanjaannya, sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tapi saya sarankan untuk harus ada buku cerita sama buku pembelajaran, itu wajib. Kemudian kalau tahun sebelumnya kan ada belanja susu UHT. Nah, untuk sekarang itu belum ada perubahan regulasi, jadi sementara dimasukkan saja susu UHT-nya ke RKA-nya selama 1 tahun. Dan seperti biasa, ada pembelanjaan buku gambar, buku tulis, pensil, krayon, pensil warna, seperti itu. Tapi jika biasanya nih ya, yang untuk jenis layanan SPS, TPAKB itu kan ada bantuan buku gambar krayon. Nah, jika Bapak atau Ibu mengajukan bantuan buku gambar krayon, alangkah baiknya di RKS BOP itu tidak dianggarkan gitu. Jadi nanti di RKA BOP-nya jangan ada pembelanjaan buku gambar dan krayon supaya tidak double-double gitu. Nah, sudah seperti ini, lanjut saya contohin satu aja ya. Jadi nanti bisa dirubah-rubah aja sininya, uraian kegiatannya sama volumenya sesuaikan dengan jumlah siswa, kemudian harga satuannya sesuaikan dengan Siplah yang Bapak atau Ibu gunakan gitu. Misalkan kita coba ya, yang pertama ini ada misalnya kita mau beli buku cerita ya. Misalnya kita bisa buka Google Chrome, kemudian kita buka di Google Chrome-nya Siplah Toko Ladang. Kemudian ketik enter, klik yang paling atas. Ini oke. Klik oke. Di sini Bapak atau Ibu masukkan nama CV Bapak atau Ibu yang Bapak atau Ibu gunakan ya. Ini saya beri contoh, kita ketik nama CV-nya. Ini saya ambil contoh satu sampel, ini CV Maharani. Nah, di sini akan muncul nanti ketika diketik namanya CV Maharani Makmur Abadi, muncul nih Kota Bekasi, kita klik. Muncul seperti ini tampilan dashboard depannya. Lanjut, tadi kita misalnya mau beli buku cerita, kita ketik di sini buku cerita. Sini ada buku cerita Nabi 20.000, buku cerita bergambar 40.000. Misalnya kita mau pakai harga 40.000. Lanjut kita ketik di sininya. Di sini kita input buku cerita anak, volumenya menyesuaikan kebutuhan sekolah masing-masing, harga satuan 40.000. Nah, ini jumlahnya sudah otomatis dari rumus ya. Misalkan saya kasih contoh, di sini ada buku cerita anak, volumenya 64, jadi harganya 40.000. Kemudian kita ketik enter. Nah, dia langsung muncul jumlahnya di sini 2.560.000 karena sudah saya beri rumus gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti ini aja uraian kegiatannya. Nah,
Jika mau nambah kolom, misalkan saya mau nambah Bapak atau Ibu mau nambah kolom di bagian APE nih. Misalkan ini APE masih sedikit ya, misalnya mau ditambahin lagi nih, mau belanja puzzle. Nah, kan mau ditambahin nih di bawahnya APMAZ ada AP puzzle. Ya udah kita tinggal arahin kursornya ke kolom yang ini nih, yang paling ujung nih sebelah kiri. Nah, sampai ada muncul tanda panah ke kanan seperti ini, tanda panah ke kanan warna hitam. Dan arahin kursornya sampai berubah tanda panah ke kanan warna hitam. Kemudian kita klik kanan di mouse-nya. Kita klik kanan, nah muncul seperti ini, kita klik insert. Nah, klik insert. Nah, kita di sini bisa tambahin misalnya puzzle. Misalnya ya, belinya 10. Harganya misalnya kita cek lagi di siplah toko ladangnya. Nah, di sini muncul harga 30.000. Misalnya ya, kita ambil 30.000. Kita ketik di sini harganya 30.000. Nah, ketika kita mengetik angka 30.000, kemudian kita pencet enter, dia akan muncul otomatis rumusnya. Nah, 300.000 gitu. Nah, ketika kita mau delete si item tersebut yang tadi misalnya, kita arahin lagi kursor ke sebelah kiri. Nah, sampai ada tanda panah ke kanan nih, warna hitam seperti ini muncul. Kita klik kanan lagi, kita klik delete. Kan menghapus item yang tadi mau di delete gitu. Nah, lanjut sekarang kita buka aplikasi Arkasnya kembali. Kita masuk ke bulan Mei. Yang tahap pertama kita masukkan dulu pagu anggarannya setengahnya ya. Setengahnya dari 42.840.000. Kita klik tambah kegiatan. Nah, ini kita isi di alokasinya. Ini kan RKS 1 tahunnya. Kita lihat di alokasi bulan Mei-nya. Nah, di sini terlihat jelas di bulan Mei ini ada buku cerita anak. Kita masukkan buku cerita. Buku cerita itu, nah, masuknya kegiatannya itu kegiatan pemberdayaan perpustakaan. Kode rekening belanjanya kita masukkan alat tulis kantor ya, buku cerita, buku pembelajaran masuknya alat tulis kantor. Uraiannya kita ketik buku cerita. Ini muncul otomatis ya pas kita ketik. Nah, baru kita klik. Harga satuannya tadi 40.000. Nah, di sini ada batas bawah dan batas atas. Batas atas ini 50.000, berarti batas maksimal harganya itu di 50.000. Jadi nggak boleh kita input harga lebih dari harga 50.000 ya. Harus di bawahnya 50.000. Ini kita input 40.000, kemudian anggarannya bulan Mei ya. Jadi jumlahnya 64, sesuaikan dengan RKS-nya. Kan alokasinya RKS-nya itu tadi di 64 buku. 64 buku. Nah, kemudian klik masukkan ke anggaran. 64 buku, 40.000, 2.560.000 ya. Kita lihat di sini sudah sesuai ya, 2.560.000. Lanjut lagi, klik tambah kegiatan. Nah, mungkin Bapak atau Ibu masih ada yang bingung untuk menentukan kegiatan dan kode rekening belanjanya itu masuk kemana. Nah, itu
Nanti saya share, kalau nggak salah saya sudah pernah share juga filenya, kegiatan dan rekening belanjanya. Nah, atau bisa dilihat dari RKS di aplikasi Arkas tahun anggaran 2025. Caranya kita klik kembali ke penganggaran. Nah, ini kan ada 2025 nih. Klik yang gambar printer ini, klik cetak. Nah, ini kita klik yang tahunan, tahun 2025. Kemudian kita klik download. Nah, jika sudah ke download, kita buka file downloadnya. Nah, seperti ini RKS tahun 2025. Sama aja sih, nggak jauh-jauh beda dari tahun sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa lihat di buku cerita nih. Ini ada di poin nomor 5, itu buku cerita anak. Kegiatannya itu ada di pengembangan perpustakaan layanan pojok baca, kemudian kode rekeningnya itu belanja alat tulis kantor. Ya, jadi yang dilihat itu kegiatannya yang warna hijau ini, kemudian kode rekeningnya yang warna putih ini. Belanja alat untuk mengisi di Arkas 2026, seperti itu. Misalnya kita lanjut lagi, bulan Mei itu kita lihat RKS manualnya tadi ada pembelanjaan apa nih? Buku pembelajaran ya. Kita lihat buku pembelajaran. Nah, kita lihat di tahun sebelumnya buku pembelajaran. Nah, tahun sebelumnya buku pembelajaran itu nggak dijabarkan, hanya langsung dijadiin satu aja, buku tematik TK PAUD gitu. Jadi nggak dijabarin satu-satu. Jadi dijadiin satu paket gitu di sini ya. Berarti kita masukin lagi di sininya. Kegiatannya itu dia ada di pengembangan perpustakaan juga. Pojok baca. Ini klik, kemudian rekening belanjanya. Kita lihat masuknya ke alat tulis kantor. Nah, ini muncul tulisan seperti ini, baru kita klik. Ini kita ketik uraiannya tadi buku. Kalau kita ketik buku pembelajaran, itu dia nggak nemu. Jadi kita ketiknya buku tematik. Nah, di sini ada kelas A dan kelas B, sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan buku tematik kelas B. Nah, harga satuannya berapa? Nah, ini kan batas atasnya 50.000. Nah, di RKAS itu dia satuannya 8.375. Nah, jumlahnya itu kita buat. Nah, ini kan ada satu buku tematik itu kan terdapat 8 tema. Nah, jumlahnya itu berarti kan ini 63 volumenya. Tinggal dikalikan saja 63 dikali 8. Totalnya jadi 504. Coba ya. Sini kita ketik 504. Bulannya kita ganti jadi bulan Mei karena tahap 1. Kita klik masukkan ke anggaran. Nah, jadi totalnya 4.221.000. Lanjut, coba kita jumlahkan ini. Nah, ini kan udah dijumlahkan nih. 8 tema ini, jadi 4.221.000 ini. Oke. Seperti itu ya, dan lanjut sampai semuanya terinput di bulan Mei. Nah, ini sudah semua saya input yang bulan Mei-nya. Di sini terlihat 21.420.000 sudah dianggarkan di bulan Mei, sisa yang tahap 2-nya di bulan September sebesar 21.420.000 juga ya.
Lanjut, kita masuk ke bulan September. Kita klik September. Saya kasih contoh lagi ya untuk penginputannya. Yang pertama, klik tambah kegiatan. Nah, saya kasih contoh, lihat di alokasi Excel manualnya di bulan September. Nah, ini coba saya kasih contoh satu yang di bagian APE ya. Ini di bagian APE ada mainan ular tangga. Nah, ini bisa kita lihat mainan ular tangga, kode kegiatannya itu pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan. Sini. Seperti di sini APE. Nah, kita pakai yang pengadaan alat permainan edukatif ya. Kode rekening belanjanya tadi Lego itu di bahan kegiatan kantor lainnya ya, harusnya masuknya ke situ. Kita ketik kantor lainnya. Nah, paling atas kita klik, kita tulis Lego. Sudah ada. Mohon maaf, bukan Lego, yang di bulan September itu adalah mainan ular tangga ya. Sini kita ketik mainan. Nah, di sini di kode kegiatan pengadaan alat permainan edukatif, kode rekening belanja kegiatan kantor lainnya itu mainan ular tangga ini belum masuk di arkasnya gitu. Jadi kalau kita mau ajukan juga kan agak lama ya waktunya gitu. Jadi sementara supaya masuk dulu di arkasnya, kita masukin ke rekening belanjanya, kita masukin ke bahan-bahan lainnya. Di bahan lainnya. Di sini ya. Nah, jadi ketika ada satu kegiatan yang nggak ada di uraian, yang nggak ada di arkas, itu nanti di kode rekening belanjanya bisa masuk ke belanja bahan-bahan lainnya. Yang penting diinput dulu aja untuk dianggarkan di tahun 2026 ya, seperti ini. Nah, setelah kayak gini nanti kita klik di uraiannya, mainan ular tangga. Nah, ini bisa diinput manual jadinya. Harga satuannya kita lihat di RKA kita. Mainan ular tangga 75.000, belinya 10 set. Ini ya, 75.000. 10 set. Oke, kita klik masukkan ke anggaran. Nah, ini saya salah tadi belum merubah bulan anggaran ya. Cara merubahnya kita klik aksi, klik edit. Nah, ini kita anggarin di bulan September. Diperbarui. Nah, ini sudah muncul. Lanjut, saya kasih contoh lagi ya. Selanjutnya di bulan Juli itu pembelanjaan. Sini saya kasih contoh, ada lem kertas.
Lem kertas adanya di bulan September. Kita lihat di RKS-nya. Bulan September itu ada lem kertas. Mana ya? Di sini tertulis lem kertas harganya 9.000, volumenya 63. Kita input di RKS-nya. Klik tambah kegiatan. Lem kertas itu masuknya ke penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif. Pembelajaran aktif, kreatif. Kemudian kode rekeningnya ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini juga sama nih. Alat tulis kantor. Kita ketik. Nah, ini muncul, kita klik. Lainnya kita tulis lem kertas. Nah, ini kita klik lem kertas. Harga satuannya 9.000. Nah, ini batas atasnya kan dia 8.000. Sedangkan anggarannya 9.000. Nah, itu kan berarti nggak bisa. Coba kita pakai kata kunci yang lainnya di uraian, misalnya lem. Nah, di sini ada lem kertas ukuran 50 cc. Kita klik coba. Nah, dia di sini 19.000. Nah, kita bisa pakai ini. Jadi masukin tadi harga kita yang 9.000 gitu supaya bisa masuk gitu. Atau lem putih ini. Bisa juga pakai lem putih. Nah, ini ada juga lem kertas nih. Ketika kita ketik lem itu dia akan muncul banyak ya, ada lem putih, ada lem kertas ukuran 50 cc, ada lem kertas biasa, kemudian kita scroll lagi ke bawahnya ada lem kertas seperti ini nih, kodenya berbeda-beda. Nanti dicari aja, diklik satu-satu yang harganya itu tidak melebihi dari anggaran kita, batas atasnya gitu. Kayak tadi kan itu 9.000 ya. Nah, ini kan ada yang harganya 10.000 batas atasnya, berarti kan bisa masuk. Kita ketik aja di sini 9.000. Bulannya bulan September. Jumlahnya 63. Nah, jadi nanti menyesuaikan aja uraiannya. Jadi memang harus dicari satu persatu gitu harga yang sesuai dengan anggaran kita. Jadi nggak melebihi batas atas di Arkas gitu. Jika sudah, kita klik masukkan anggaran. Wah, nanti diisi semua sampai saldonya di sini 0. Berarti kalau sudah 0 itu saldo dananya sudah habis, sudah sesuai gitu. Jadi nanti yang ketika uraiannya diketik nggak ada, itu berarti nanti rekening belanjanya masuk ke bahan-bahan lainnya aja. Yang penting ke input dulu di Arkasnya gitu. Karena kalau kita mau melakukan pengajuan untuk kegiatan baru atau barang-barang baru itu agak lama prosesnya gitu. Nah, ini udah saya input semua di bulan Mei sejumlah 21 juta 420.000 rupiah. Kemudian di bulan September juga 21.420.000 rupiah, sudah sesuai dengan alokasi manual yang di Excel ya. Nah, dan di sini ini bulan Mei-nya dan ini bulan Septembernya. Nah, di sini sisa saldonya sudah 0, berarti sudah balance ya. Jadi tahap 1 sudah sesuai, tahap 2 sudah sesuai. Nah, kemudian dicek kembali per bulannya dari Januari sampai Desember, takutnya ada
kegiatan yang masuknya di bulan lain gitu. Sebelum diajukan pengusahaan, kita cek lagi per bulannya. Khawatir ada satu kegiatan yang masuk di bulan lain gitu. Ini udah nggak ada semua. Jika sudah, kita klik ajukan pengesahan. Kemudian klik ajukan pengesahan. Tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah diajukan pengesahan, klik tutup. Kemudian kita cek lagi bulan Mei-nya. Nah, dia langsung sudah otomatis ya. Ini sudah ajukan pengesahan. Kita klik kembali ke penganggaran. Nah, ini diklik cek status terbaru. Klik tutup. Nah, ini menunggu pengesahan atau diproses oleh Dinas Pendidikan. Kalau misalkan nanti dia sudah disahkan, maka akan berubah hijau seperti ini. Warnanya sudah disahkan. Nah, nanti sebelum melihat sudah disahkan atau belum, diklik dulu ininya cek status terbaru, di refresh. Tuh, tunggu aja dulu sampai seminggu atau 2 mingguan lah gitu. Mungkin sekian tata cara pengisian ARKAS dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.